bukan pembukaan. Kalau ada alif lam dalam bahasa Arab itu artinya kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris the. Ya, the kata sandang. The dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab alif lam. Jadi Al-Fatihah berarti alif lam dan Fatihah. Fatihah sendiri artinya adalah pembuka. Sudah pakai alif lam menegaskan kalau itu adalah alat untuk membuka. Ulangi, Al-Fatihah itu berarti kata benda. Kalau kata benda berarti alat. Kalau alat, ada barangnya dong. Jadi surat Al-Fatihah itu yang 7 ayat itu ada barangnya. Ada barangnya. Nama barangnya adalah Al-Fatihah, kunci untuk membuka. Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah ketertutupan dirimu dengan Tuhanmu. Itu Allah begitu dekat bersamamu, lebih dekat daripada urat di lehermu. Sedekat itu kok masih ada hijab, masih ada penghalang. Sampai sekarang kau belum merasakan kehadirannya. Lucu bukan? Nah, hijabnya harus disingkapkan. Kalau hijabnya disingkapkan, berai semua. Makanya surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Loh kok sama ya 7 ayat dengan simbolisasi dari leluhur kita tadi? Katanya Shirathul Mustaqim rambut dibelah 7. Apa kaitannya? Ternyata Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka mata kalbu yang dapat mengantarkan kita untuk bisa bertatap wajah langsung dengan sejatinya diri kita. Persis seperti ilmu yang diajarkan para nabi, Allah pada para nabi, para rasul, agar kita bisa mengingat Allah banyak-banyak. Itulah intisarinya. Kok angka 7 banyak sekali ya? Coba perhatikan, angka 7 kita hitung. Al-Fatihah 7 ayat. Ayat itu bahasa Arab artinya tanda, 7 tanda. Cari 7 tanda itu, kalau kau bisa menemukan 7 tanda itu, kau akan bisa menemukan kode rahasianya. Leluhur kita mengatakan Shirathul Mustaqim rambut dibelah 7. Ternyata kode rahasianya 7 juga. Kita pergi haji, mutar di Ka'bah 7 putaran, 7 lagi. Kita mondar-mandir atas Safa dan Marwah 7 juga. Kita ambil batu melempar jumroh 7 juga. Ternyata kalau kita ingin kurban dan kurbannya adalah sapi, itu pun harus 7. Bukan ber-7. Salah kaprah. Makanya di Quran jelas yang harus dikorbankan oleh kamu itu sudah spesifik, yaitu sapi betina. Lagi-lagi sapi betina itu simbolik. Sapi betina Al-Baqarah. Ini bukan sapi jantan, betina. Kalian kurban sapinya malah jantan. Udah jelas kok di Quran. Ciri-ciri sapi betina itu 1, tidak muda, 2, tidak tua, pertengahan. Apa maknanya? Kalau kamu belajar meniti ke dalam diri, jangan nunggu tua, keburu budak. Muda aja udah budak. Jangan terlalu muda, karena apa? Terlalu muda belum bisa menyimpan kode rahasia, karena di situ ada kode rahasia yang harus disimpan. Itu maknanya. Pertengahan, ya, mumpung masih hidup. Apa ciri berikutnya? Ciri berikutnya apa? Tidak tua, tidak muda, pertengahan. Ciri berikutnya apa? Warnanya kuning, kuning tua. Ini malah hitam putih. Tapi kalau ngomong kayak yang bener,
pedoman hidup saya Quran. Entar dulu, Quran tidak bilang sapi yang untuk kurban itu warnanya hitam putih, kuning tua warnanya. Ayo jujur, Quran yang bilang begitu. Kemana aja sih? Karena kamu bacanya Arab terus. Setelah itu ngikutin orang. Apa kata orang yang diikuti? Walaupun tidak jelas. Padahal itu adalah perumpamaan. Udah berapa cirinya? Tidak tua, tidak muda, pertengahan. 3. Kuning tua warnanya. Itu menceritakan spektrum kulit manusia. Jelas berarti sapi betina itu mengarah kepada kendaraan yang disiapkan Tuhan untuk memperjalankan sang jiwa kepada Tuhan. Mana kendaraan itu? Tubuh kita. Makanya tubuh manusia adalah kitab suci tertua yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, di situ ada kode rahasia yang harus kalau pecahkan. Dunia sains sudah membuktikan sekarang. Tubuh tersusun dari sel. Sel tersusun dari DNA. Ternyata satu DNA bisa menyimpan 3 miliar kode rahasia. Sekarang kalau 100 triliun sel dalam tubuh kita, 100 triliun kali 3 miliar. Berapa banyak data yang harus kita baca dalam tubuh kita. Dan selama ini kau tidak pernah membacanya. Padahal di Quran jelas, Iqra kitabaka, baca data itu ada pada dirimu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada data yang harus kau baca. Kalau kau bisa membacanya, pintar kamu. Selama ini mata kita keluar terus, tidak pernah ke dalam. Padahal perintah di Quran, Iqra kitabaka, baca kitabmu. Di situ ada sejumlah data dan informasi yang harus kau tahu. Oke? Kembali lagi pada Al-Fatihah tadi. Jadi Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Kalau pembuka berarti kata benda. Kalau kata benda berarti alat dong. Betul? Lihat surat Al-Fatihah. Huruf pertamanya aja ba. Betul? Saya tanya, huruf pertama Al-Fatihah apa? Alif, Pak. Udah berapa tahun kau beragama? Saya nanya huruf pertama surat Al-Fatihah, alif. Kalau huruf pertama hijaiyah, ya alif. Kan pertanyaan saya huruf pertama surat Al-Fatihah apa? Ba. Dan ba itu titiknya kan di luar. Betul? Masih di luar. Nah ternyata ba itu bisa diartikan babun, pintu. Setiap pintu kan ada kuncinya. Lah kalau kalian lupa naruh kunci, repot. Sekarang kunci masuk rumah pun udah pakai kode, betul nggak? Iya. Masuk hotel sekarang nggak pakai cetrek, nggak gitu lagi, pakai kartu, ditempel, tak, gitu kan? Kenapa bisa begitu? Itu pakai barcode namanya. Jadi pakai barcode. Jadi si kartu itu kemudian dicas. Ketika dicas dia menggunakan sistem kuantum. Jadi itu frekuensinya sudah disesuaikan. Nah begitu tek gitu ke kamar itu bisa dibuka. Nah kartu lain yang bukan kamar kita gak bisa dibuka. Itu terkuantisasi, frekuensinya cuma 1. Itu satu kode rahasia. Itulah kenapa manusia harus belajar fisika kuantum. Kuantum dari kuanta itu terkuantisasi. Semua itu bersifat diskrit. 1 digit saja nomor telepon, tidak mungkin WA bisa nyasar. Nggak usah khawatir, karena semua sudah terkuantisasi. 1 frekuensi. Pusing kan? Udah, supaya tidak pusing, saya stop bicara itu. Nanti kalau saya bicara teknologi kalian nggak ngerti. Bicara Al-Fatihah aja udah pusing. Betul nggak? Nah jadi ba itu apa? Batu babun, tapi ba juga bisa berarti baitullah. Baitullah itu artinya rumah Tuhan, rumah Allah. Kan kita ingin jumpa dengan dia. Ya jelas dia sudah ngasih alamat kok. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalau punya orang yang beriman itulah rumahku.
Nah, supaya ba ini bisa dibuka, kita harus ketemu sin. Setelah ba kan sin. Keren banget tuh. Ini kalau saya kaji huruf per huruf sampai huruf nun, gak selesai 10 SKS kuliahnya. Gempor kalian, gak bisa berdiri lagi. Apa tuh sin? Loh, kalian sering baca Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gak sadar-sadar. Siapa sin itu? Siapa sin itu? Aduh, pengen nangis saya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salat